Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Perkenalkan, nama saya Soleha Kuldi dengan NIM C0111811003 dengan supervisor pembimbing Dr. Willy Adimarta, spesialis bedah saraf konsultan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan saya sebanyak 5 kali yang saya pantau, mulai dari usia kehamilan 8 bulan sampai dengan saat ini. Nah, untuk biodata dari keluarga dampingan saya, yaitu namanya Ibu Baya dengan tanggal lahir tanggal 10 bulan 4 tahun 80 dengan pekerjaan ibu rumah tangga dan beralamat di Jalan Tanjung Bunga Utara Makassar, puskesmas yang di tempat yaitu Masjidnya Sombala, pendidikan terakhir sekolah dasar dan asuransi Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Dengan data suami yaitu Pak Samardin Silando dengan tanggal lahir tanggal 19 bulan 6 tahun 90, pekerjaan sehari-hari yaitu buruh harian. Nah, ini merupakan foto pertama saya setelah saya meminta persetujuan dari Ibu Baya dan puskesmas setempat untuk memfollow up dari kehamilan Ibu Baya. Pada saat itu usia kehamilan Ibu Baya sudah memasuki usia 8 bulan. Nah, untuk kunjungan kedua saya menanyakan tentang kondisi kesehatan dari Ibu Baya. Menurut Ibu Baya, hari pertama haid terakhirnya atau HPHT tanggal 18 bulan 6 tahun 2020. Nah, dari HPHT ini ditaksirkan tanggal persalinan yaitu tanggal 25 bulan 3 tahun 2021 dengan lingkar lengan atas 32 cm. Ini saya dapatkan dari buku KMS yang sudah dilakukan atau sudah diperiksa di puskesmas setempat dengan tinggi badan 155 cm, berat badan 70 kg, dengan HB 13,5 gram per desiliter, dan golongan darah B dengan grafida G6 P5A0. Pada saat itu juga usia kehamilan Ibu Baya sudah memasuki 9 bulan pada saat saya kunjungan kedua. Pada saat itu juga Ibu Baya hamil anak ke-6, sudah partus 5 kali dan abortus tidak pernah. Nah, jarak kehamilan dari anak sebelumnya yaitu kurang lebih 3 tahun. Imunisasi tetanus juga sudah dilakukan pada pertanggal 18 bulan 2 tahun 2021. Riwayat penyakit saat ini dan sebelumnya tidak ada. Suplemen yang dikonsumsi yang diberi di puskesmas yaitu vitamin B kompleks dan asam folat. Nah, di sini merupakan tabel kilogram dari keluarga Ibu Baya. Nah, Ibu Baya sebelumnya sudah pernah menikah dengan Tuan X, namun bercerai dan memiliki 3 orang anak, yaitu Serli usia 19 tahun, Siska 17 tahun, dan Sofian 13 tahun. Setelah itu Ibu Baya menikah lagi dengan Pak Sumardin, terpaut beda jauh 10 tahun, dan memiliki 2 orang anak, yaitu Marcelia 7 tahun dan Saldi 4 tahun. Nah, untuk profil lingkungan rumah dari Ibu Baya sendiri di sini jenis rumahnya itu non permanen dengan status rumah sewa, luas rumah 4x6 meter, halaman dan pagar tidak ada. Penghuninya kurang lebih ada 6 orang dan dengan jumlah kamar tidur 2, lantainya terbuat dari semen, dinding dan atap itu seng, ventilasi ada, dan pengelolaan sampah itu diangkut. Nah, ini merupakan gambaran rumah dari Ibu Baya di Jalan Tanjung Bunga Utara Makassar. Setelah saya survei juga dari rumah Ibu Baya ini dengan penghuni yang cukup banyak, berpotensi terjadi sumber penularan penyakit mungkin saja, dan dengan penghuni yang padat dan luas rumah yang cukup sempit atau kecil. Nah, update keluarga ini semuanya baik dengan skor maksimal 10. Baik dari ibu hamil terhadap keluarga, baik juga terhadap keluarga terhadap ibu hamil. Semuanya skornya baik. Nah, untuk catatan persalinan sendiri pada pertanggal 6 bulan 4 tahun 2021 Ibu Baya melahirkan di Rumah Sakit Amanat Makassar, dilakukan rujukan dari puskesmas karena bayinya letak lintang. Cara persalinan di seksu sesaria oleh dokter kandungan dengan gestational age atau usia kehamilan pada saat itu sudah memasuki 38 minggu, sudah cukup bulan. Lalu dengan kondisi bayi pada saat lahir itu segera menangis dan diberi nama Sapril Silando, jenis kelamin laki-laki, berat badan lahir 3.600 gram, dengan panjang badan 52 cm, lingkar kepala 35 cm,
Lalu asuhan yang diberi yaitu imunisasi hepatitis B0 karena tidak ada indikasi dari ibu menderita hepatitis B. Setelah di screening, lalu air susu atau formula diberi ASI eksklusif. Nah, ini merupakan foto kunjungan saya waktu Ibu Baya bersalin di Rumah Sakit Amanat Makassar. Setelah Ibu Baya menelpon saya, nah pada saat itu juga keluhan yang dialami Ibu Baya yaitu ASI-nya tidak segera keluar. ASI Ibu Baya keluar pada usia bayi 3 hari. Pada hari ketiga baru ASI Ibu Baya keluar. Nah, pada saat itu untuk menggantikan dari ASI, bayi Ibu Baya diberi susu formula khusus yang diberi dari Rumah Sakit Amanat Makassar untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, setelah saya plot grafik Luphenho untuk menentukan status pertumbuhan intrauterin, di mana di sini kita melihat dari berat badan sendiri, di sini usia 38 minggu dengan berat lahir 3.600 gram, di sini berada pada persentil 90 sampai 10, di sini artinya normal, di sini juga menurut panjang badan, di sini berada pada persentil 50 cm, persentil 90 sampai 10 dengan panjang badan 52 cm dan usia kehamilan 38 minggu masuk dalam kategori normal. Dan untuk lingkar kepala yaitu 35 cm dengan usia kehamilan 38 minggu masuk juga dalam kategori 10 sampai persentil 90 termasuk normal. Nah, jadi kita simpulkan dengan gestational age 38 minggu, lingkar kepala 35 cm dengan berat badan lahir 3.600 gram dan panjang badan 50 cm. Berdasarkan skor Luphenho dapat disimpulkan yaitu BCB SMK atau bayi cukup bulan sesuai masa kehamilan. Oke, untuk perilaku positif dan negatif keluarga yang saya lihat dan saya temukan juga, untuk ayah sendiri, Pak Sumardin Silando sangat baik, selalu membantu kebutuhan Ibu Baya, dia selalu bolak-balik di rumah sakit untuk merawat anaknya yang sedang sakit juga di rumah dan merawat juga Ibu Baya yang sementara baru melahirkan. Lalu untuk Sherly, anak pertama Ibu Baya, ini turut menjaga dan membantu Ibu Baya dalam merawat adik Sapril Silando. Lalu Saldi Silando, anak Ibu Baya yang ke-5, ini sempat memiliki gejala demam tifoid atau tipes, lalu ini sangat mengerti keadaan keluarga di mana pada saat itu juga Ibu Baya sedang melahirkan dan tidak merepotkan juga orang tuanya maupun saudaranya. Lalu adik Sofian ini merupakan anak ketiga dari Ibu Baya. Ini juga sangat baik, di mana adik Sofian turut membantu dalam merawat adik Saldi Silando yang sedang sakit demam tifoid atau tipes yang saat itu sedang demam, dan juga turut menjaga adik-adiknya yang lain. Nah, untuk kunjungan saya yang keempat, saya mengecek dari kesehatan ibu pada masa nifas. Nah, ini tekanan darahnya 110/80 dengan nadi 80 kali per menit, nafas 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius yang saya ukur. Lalu lohia menurut Ibu Baya pada saat setelah lahir itu berwarna merah kehitaman, bau amis, ini termasuk normal, di mana buang air besar dan buang air kecilnya juga normal. KB sudah dilakukan tubektomi atau sterilisasi, di mana pada saat seksosesaria sudah dilakukan tubektomi karena anak dari Ibu Baya sudah cukup banyak dan Ibu Baya juga sudah tidak ingin memiliki anak lagi. Nah, untuk pola makan dari ibu menyusui, yaitu setelah saya tanya Ibu Baya, dari pagi itu ia makan susu dan kue manis, siang nasi sayur sup ikan dan tempe, malam juga nasi sayur tempe tahu dan susu. Nah, ini juga kurang lebih banyak atau porsinya yang dikonsumsi. Ini termasuk gizi baiknya, nutrisi yang baik, di mana terdapat susu, nasi, ikan, lauk pauk, termasuk 4 sehat 5 sempurna bagi ibu menyusui. Nah, untuk kunjungan kelima saya, di sini saya pantau tumbuh kembang dari adik Sapril Silando, di mana pada usia 0 sampai 30 hari
Adik Sapril ini mengisap ASI dengan baik, menggerakkan kedua tangan dan kaki secara aktif, lalu mata bayi sesekali menatap ke mata ibu dan mulai mengeluarkan suara. Nah, pada saat usia 1 bulan, ibu bayi juga sudah mengantar adik Sapril ke posyandu untuk dilakukan pengukuran berat badan, panjang badan, dan imunisasi dengan berat badan 4.400 gram, panjang badan 58 cm, dan imunisasi yang diberi pada usia 1 bulan yaitu BCG dan OPV1. Nah, untuk usia 2 bulan, bayi ibu baya sudah bisa menegakkan kepalanya, menggenggam mainan yang disentuhnya, dan membalas senyuman. Nah, pada usia 2 bulan juga ibu baya sudah melakukan pemeriksaan ke puskesmas atau posyandu terdekat, dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan imunisasi dengan berat badan 5.200 gram, tinggi badan 62 cm, dan imunisasi yang diberikan itu pentavalent 1 dan OPV 2. Nah, ini saya dapat dari buku KMS Ibu Baya, di mana grafik dari pertumbuhan adik Sapril Selando ini naik sangat baik, pertumbuhannya sangat baik berdasarkan buku KMS. Nah, pertumbuhannya baik sampai usia 2 bulan. Nah, ini bukti pelaporan saya kepada dosen pembimbing. Ini merupakan artikel-artikel yang saya submit di web 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini kesan-kesan saya selama mengikuti program 1000 hari pertama kehidupan. Banyak sekali sebenarnya pelajaran yang saya ambil selama mengikuti program 1000 hari pertama kehidupan. Selama memantau ibu dampingan saya, saat mulai berusia kehamilan 8 bulan sampai adik Sapril lahir ke dunia. Saat saya berkunjung pertama kalinya, Ibu Baya sangat menyambut saya dengan baik. Saya pun menanyakan terkait kondisi dari Ibu Baya. Selama melakukan dampingan, terdapat beberapa keluhan dari Ibu Baya yang saya dengar, mulai dari faktor ekonomi, di mana Ibu Baya mempunyai tanggungan 6 orang anak, sementara suami Ibu Baya hanyalah seorang buruh harian yang penghasilan per bulannya tidak menetap. Namun, di mana ada usaha, di situ ada jalan. Ibu Baya tidak menyerah dengan keadaan. Ia selalu mensyukuri apapun kondisinya. Lalu setelah menanyakan lagi, ternyata dalam usia kandungan yang memasuki 9 bulan, Ibu Baya tidak pernah melakukan cek USG untuk mengecek keadaan bayinya dan kandungannya. Nah, hanya melakukan pemeriksaan ke puskesmas sesaat akan melahirkan. Nah, sesaat akan melahirkan, ternyata baru diketahui bahwa bayi Ibu Baya letak lintang. Nah, pada saat itu untungnya lah dilakukan rujukan secara cepat sehingga adik Sapril Selando lahir ke dunia dengan selamat, dan meskipun harus melalui perjuangan yang cukup melelahkan dan mempertaruhkan nyawa, di mana Ibu Baya melakukan operasi seksosesaria, dan pada saat itu juga Ibu Baya mengalami kelelahan, dan pada saat itu juga Ibu Baya sudah melakukan KB tubektomi karena Ibu Baya merasa anaknya sudah cukup dan faktor ekonomi juga. Nah, setelah perjuangan yang mempertaruhkan nyawa, lahirlah bayi mungil yang diberi nama Sapril Selando dengan status intrauterin dan gizi yang baik. Setiap bulannya adik Sapril menunjukkan kemajuan tumbuh kembang yang baik dan mendapatkan imunisasi lengkap sampai saat ini sesuai dengan prinsip asih, asah, dan asuh. Nah, hal yang saya dapatkan selama mengikuti program ini banyak sekali. Salah satunya pelajaran hidup dan menghargai setiap proses pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari saat konsepsi, bayi lahir di dunia ini dalam keadaan tidak tahu menahu, ia harus diberi stimulasi dan kasih sayang, sebab ia akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Tidak mengenal kata nanti, karena generasi yang gemilang datang dari ibu dan bayi yang sehat, dan kita harus turut serta mewujudkan itu untuk masa depan bangsa yang cerah. Nah, terima kasih.
Oke, terima kasih, demikianlah presentasi saya, tentang program kunjungan, 1000 hari pertama kehidupan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.